Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel kita Bintina Mine. Tuh, ini adalah beberapa tanaman keladi saya ya. Ada yang sebagian rimbun, ada juga yang masih baru permulaan. Sebenarnya nggak permulaan sih, tapi baru nanam gitu. Sebenarnya ada indukannya, ada yang sudah besar. Tapi kemarin untuk bisa berbagi sama temen, sebagian saya cacah umbinya. Jadi biar sama-sama punya. Jadi saya punya, tetangga juga punya gitu. Oke, kali ini kita mau membahas tentang media tanam. Jadi media tanam keladi hias ya. Jadi media tanam yang baik itu seperti apa sih, Mbak? Media tanam yang baik adalah yang mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanaman. Artinya media tanam itu harus gembur ya, sehingga akar tanaman itu bisa tumbuh baik dan pertumbuhan akar leluasa. Sebaliknya, apabila terlalu padat, ya, jadi kalau medianya itu terlalu padat, itu akar akan kesulitan untuk tumbuh. Kemudian, jenis media tanam itu sangat beragam ya, Bun. Jadi mutu media tanam juga menentukan cepat lambatnya pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, Mbak, media tanamnya apa? Keladinya rimbun-rimbun. Makasih ya, Bun. Saya menggunakan kompos sawit, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya. Judulnya media tanam keladi hias. Jadi kompos sawit yang saya gunakan ini tidak serta-merta rontokan daun kering yang menumpuk di bawah pohon sawit. Jadi kenapa saya katakan kompos? Tidak semua pohon sawit di bawahnya itu ada komposnya ya, Bun. Jadi hanya sawit yang sudah gundul. Tuh, contohnya yang seperti ini. Tuh, ini di sebelah rumah saya ada ya, Bun. Contohnya. Jadi pohon sawitnya itu sudah tinggi seperti ini. Tuh, dan dia gundul ya. Jadi tidak semua pohon sawit di bawahnya itu ada komposnya, hanya sawit yang sudah gundul yang seperti itu yang ada komposnya. Sawitnya itu tinggi dan dahan pruningnya itu rontok saking tuanya pohon sawit tersebut, Bun. Tuh, ini kalau kira-kira 10 tahun sudah lebih ya, Bun. Tuh, ini di bawahnya sudah pasti ada komposnya. Ini karena di sebelah rumah saya, jadi komposnya habis tiap hari saya ambilin ya, Bun. Jadi kalau sawit yang seperti ini, itu bawahnya tuh nggak ada komposnya, Bun. Karena tengok, Bunda-bunda bisa lihat ya, pakisnya tuh masih banyak. Kemudian bekas pruningannya itu, bekas pelepah yang sudah dipotong oleh para pemanen itu belum rontok, belum jatuh. Jadi tidak gundul ya. Jadi di bawahnya itu tidak ada tumpukan tanahnya. Jadi yang ada itu hanya pada sawit yang sudah gundul. Ini belakang rumah ya. Banyak banget sawitnya. Ada sebagian yang gundul, ada yang belum. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak, tempat saya nggak ada sawit. Itu gimana? Kalau pakai sekam gimana? Bisa, Bun. Jadi semua media tanam bisa kita gunakan pada tanaman keladi hias. Nggak hanya keladi hias saja ya, semua tanaman hias itu bisa. Semua media tanam bisa kita gunakan pada tanaman keladi hias ini dengan beberapa campuran. Jadi antara tanah atau mungkin pasir atau sekam, pupuk kandang yang biasanya perbandingannya itu 1:1:1. Jadi ada sebagian orang yang menggunakan masing-masing media tidak dicampur satu sama lain. Contoh, hanya menggunakan sekam saja. Jadi buat bunda-bunda, jika hanya menggunakan sekam atau humus bambu saja, tanaman itu kurang sehat ya, Bun, kalau menurut saya. Jadi kalau hanya menggunakan sekam saja, itu miskin akan unsur hara ya. Tetap aja harus dicampur dengan tanah atau kompos atau yang lainnya gitu. Jadi sekam itu hanya cocok dipakai untuk mengirim bibit dengan jarak yang jauh.
karena sifatnya ringan. Ya, kalau berat kan lumayan kilonya ya Bun ya. Kemudian mampu menyimpan air. Jadi terkadang saat membeli online yang berisi media tanam sekam saja, banyak ibu-ibu yang ikutan menanam menggunakan sekam juga tanpa campuran apapun. Kalau menurut saya jangan ya Bun ya. Tetap aja harus dicampur dengan tanah atau kompos yang lain-lain. Unsur haranya itu kurang begitu. Kemudian ada juga yang hanya menggunakan tanah saja. Jadi bagaimana itu? Jadi begini. Apabila media tanamnya hanya menggunakan tanah, pertumbuhannya itu kurang baik. Karena tanah itu cepat padat ya Bun. Walaupun unsur haranya lengkap, tapi kalau padat ya sulit menyerap air. Sehingga air mudah tergenang. Jadi tergenang di permukaannya begini. Tergenang di permukaan pot, dan akar dari tanaman itu tidak leluasa. Makanya pertumbuhan tanamannya itu ya lambat dan lama. Kemudian ada juga yang hanya menggunakan pasir saja. Karena sifat pasir itu tidak bisa menahan air, jadi kalau disiram tuh airnya poros ya, jadi bablas Bun. Kita siram dari atas begini kan hanya pasir nih, kita siram dari atas begini airnya bablas. Maka perawatan tanaman itu harus secara intensif, terlebih untuk penyiraman dan pemupukan. Karena apa? Karena pasir itu tidak mengandung unsur hara ya Bun. Jadi ada juga yang menggunakan media tanam pasir, kemudian diberi air pada wadah yang tidak berlubang. Jadi yang jelas ini pasti menggunakan pupuk ya. Kalau tidak yo unsur haranya dari mana? Yang jelas perawatannya luar biasa ya Bun ya. Luar biasa, bikin capek kalau menurut saya. Soalnya ada juga teman saya itu yang menggunakan media tanam hanya pasir saja. Jadi ya memang hidup, tetap aja hidup Bun. Jadi Bunda walaupun menanam hanya menggunakan tanah, hanya pokoknya menggunakan media tertentu saja, itu tetap hidup. Tapi perawatannya itu loh Bun kan yo. Lagi ibu rumah tangga seperti saya ini ya kerjaannya itu ya nggak hanya ngurusin bunga aja, banyak. Jadi kalau mau ngurusin bunga aja kayaknya bentar-bentar harus disiram, bentar-bentar harus dipupuk, ribet. Sedangkan tanaman saya ini alhamdulillah ya Bun, sampai sekarang belum pernah menggunakan pupuk gitu. Pupuk kimia maksudnya. Kalau pupuk alami itu selalu saya gunakan cucian air beras ya, saya sering menggunakannya. Jadi ya nggak ribet, habis nyuci beras nggak perlu difermentasi, langsung aja siram. Jadi hari ini pot yang ini sama ini, kalau mau kira-kira hari ini masaknya 2 canting begitu, cukup untuk 4 pot, siramkan saja 4 pot. Jadi kalau sehari bisa masak 2 kali, itu potnya bisa 8 pot yang disiram. Jadi besoknya nyiramnya yang mana? Ya yang lain lagi begitu. Jadi kalau ada yang nanya berapa hari Bun penyiraman menggunakan cucian air beras, saya juga nggak yakin ya Mbak. Soalnya penyiramannya tuh sehari nanti ada 4 pot. Soalnya saya sendiri juga agak nggak jelas masaknya. Kadang sehari bisa sampai 2 kali, kadang cuma sekali. Ya. Kadang selera makannya itu ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya Bun. Oke, kita lanjut ya. Dan yang terakhir ada yang nanya, Mbak, tapi Mbak menggunakan kompos sawit saja, kok subur? Kan hanya kompos sawit. Jadi begini ya Bun ya. Jadi kompos sawit itu nama yang saya buat sendiri. Dan kompos sawit itu merupakan panggilan di tempat saya, di tempat kalangan ibu-ibu tempat saya. Jadi ada juga yang mengatakan tanah sawit, tapi kemudian dirubah saja menggunakan kompos sawit karena terlalu banyak yang nanya ya kalau dikatakan tanah sawit. Gimana nih Mbak maksudnya tanah di bawah sawit? Oh tanah di sebelah sawit begitu, tanah yang deket-deket sawit gitu. Jadi saya gunakan saja penggunaan kata kompos sawit. Jadi yang jelas tumpukan tanah di bawah pohon sawit. Sedangkan kompos sawit yang saya gunakan ini sudah menjadi tanah ya Bun ya. Jadi nggak kompos saja, sudah menjadi tanah dan masih bercampur dengan serabut. Kemudian ada batang pakis yang sudah busuk, ada juga pasir. Dan yang pasti alhamdulillah membuat tanaman saya itu subur. Jadi intinya media tanam yang baik itu yaitu media yang bila digenggam akan terasa empuk. Jadi seperti ini. Kalau digenggam itu empuk.
ya. Dan bila dilepas, dia akan mengembang kembali ya Bun ya. Tuh, empuk. Ini karena media tanamnya basah ya. Tadi malam hujannya deras Bun, jadi kalau dipegang ya cuma empuk aja, nggak bisa ngembang. Coba kalau ini lagi kering, nggak basah begini, dia akan mengembang. Tuh, tidak padat ya. Nah, sebenarnya apapun media tanam yang Bunda pakai, jadi yang penting jangan hanya menggunakan media tertentu tanpa campuran apapun. Jadi kalau menggunakan sekam ya sekam aja, kalau tanah ya tanah aja, kalau menggunakan pasir ya pasir aja. Itu kalau menurut saya kurang baik itu pun di pertumbuhan tanaman ya. Jadi tetap aja harus dicampur. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman dan juga saya. Kita belajar sama-sama tentang keladi, jadi membuat keladi rimbun, membuat keladi kita itu subur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tonton terus video Bintina Mini selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.